undang kalian lagi aku biar kalian bertanya sama aku biar aku jawab semuanya. Silakan. Baik, siap ya. Terima kasih Bang Rudi ya. Terima kasih Bang ya, saya pamit dulu. Makasih. Siap, terima kasih. Ya, Lai siap ya. Aku cuma menitip satu, jangan bohong. Itu aja. Jangan bohong. Siap. Nah. Pertanyaan pertama ya, betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fisabilillah yang ada di Majelis Zoom MMCI dan juga di Majelis YouTube Triun Slayer Comment Center serta saudara-saudari kekristenan di YouTube-nya Lai Rudi. Sampai jumpa lagi dengan sang debater dan juga Kores Kristus. Semoga ada manfaat yang bisa dibawa. Jangan terguncang kalau Kores bertanya atau menjawab. Dikasih aja. Ini kalau misalnya aku dianggap musuh dikasih aja gitu loh, ya. Oke, pakai kata sambutan khotbah. Aneh-aneh aja. Kita langsung aja nih, Lai. Pertanyaan pertama. Siap. Pertanyaan pertama. Lai, badannya biru-biru enggak, Lai? Ada luka lebam gitu misalnya, atau ada luka di cakar atau tercabik-cabik, ada nggak di badan itu? Ada, bekasnya ada. Ada banyak. Contohnya satu ini. Mana lihat? Ini. Cuma segitu doang? Iya. Nggak segitu tuh. Wah, berarti masih banyak dosanya lah ini. Ya, Lai masih banyak dosanya karena menurut satu Petrus X-Men. Karena menurut satu Petrus 4 nomor 1 Lai, yang orang nggak ada dosanya itu yang udah badannya kena rusak gitu, udah dapat cobaan 1 Petrus 4 badani nomor 1. Gitu. Bukan mempercayai Yesus Tuhan. Silakan dibuka Lai. Jadi makanya aku tanya, ini kok kekristenan nggak ada yang biru-biru mukanya, badannya gitu. Kok bertentangan dengan apa yang dikatakan Petrus? Ya, 1 Petrus berapa? 1 Petrus nomor 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, 1 Petrus 4 nomor 1. Makanya kau bilang 1 Petrus berapa? Coba dilihat deh. Ya, sabar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, kenapa rupanya? Jadi bukan Yesus keselamatan itu, tapi badannya mesti menderita gitu lah ya. Nah, saya jelaskan dulu. Boleh. Masuknya penderitaan badani bukan kau pikir dipukul, dicambuk, enggak. Contoh, saya seorang perokok, kayak kau lah perokok. Tiba-tiba saya mengurangi rokok saya, itu kan penderitaan badani. Dia tidak harus dicambuk, tidak ada yang bilang situ dicambuk, dipukulin segala macam, enggak. Jadi kalau saya pengedar pengisap ganja misalnya, saya hentikan itu, kan menderita saya, badani saya. Maka kalau ketika saya menghentikan itu, dibuat di sini kan menderita ia telah berhenti berbuat dosa. Kan itu maksudnya. Berarti kekristenan itu mantan pecandu, mantan perokok, mantan alkoholik gitu ya? Itu kan contoh. Maka berhentilah kau dari dosamu. Lah terus orang-orang yang tidak melakukan alkohol, makan babi kayak gitu-gitu gimana? Mereka berarti berdosa dong. Kan sudah kubilang, berhentilah kau dari dosamu, itu siksaan badani. Contoh lagi nih loh, jangan dibilang contoh ini langsung itu diponis. Orang yang suka gemar berjudi, begitu dia berhenti kan sulit sekali tuh. Contoh lagi, yang di kehidupan sehari-hari, semua manusia pendosa. Orang pencuri misalnya, dia mau berhenti mencuri, itu kan sulit sekali. Contoh lagi, oke lah yang paling gampang, orang yang suka makan berlebihan, dia kurangi itu. Kami juga ada puasa loh di kami, jangan kalian kira nggak ada puasa. Dikurangilah itu, maka dia kan menderita badan juga itu. Tapi di sini orang-orang yang tidak begitu gimana dong? Mereka punya dosa terus dong jadinya. Ada kan orang yang tidak merokok, tidak judi, tidak makan berlebihan gitu. Orang yang hidup sehat, ini gimana mereka? Masuk surga nggak ini? Makanya carilah dosamu pribadi, yang tahu dosamu kan kau sendiri. Dosa dicari gimana sih? Dosa itu ditobatkan. Iya, ditobatkan. Tetapi kan kita yang tahu, cari dalam dirimu dosaku yang mana ya. Ya enggak bisa cari dosanya dong. Gimana sih kok masa cari dosa? Kekristenan itu belajar mencari dosa berarti ya? Ya, menggali dosamu, bukan mencari dosa di luar dalam dirimu. Contoh, aku merasa gitu. Dengar dulu. Contoh orang ketika yang berdoa di dalam rumah ibadah itu, dia mengatakan aku sudah melakukan ini, melakukan ini. Harusnya dia masuk ke surga. Tetapi ada orang yang berdosa itu yang aku belum pernah ini. Artinya di dalam diri kita ada hal-hal yang
tidak kita ketahui setelah kita sadari, oh ternyata itu harus kukurangi, itu dosaku. Berarti kalau Ya, kekristenan itu mencari. banyak ini ya, mesti mencuri, makan berlebihan gitu ya. Baru dia bisa disebut telah menderita badani gitu kan ya. Berarti kau belum paham apa yang ku bilang. Justru harus mengurangi. Tadi contohnya mencuri, merampok gitu, terus makan berlebihan. Kekristenan harus begitu kan, supaya bisa dihilangkan dosanya gitu. Karena tanpa penderitaan badani maka dosa tetap ada. Harus menderita berarti badannya kan? Ya betul. Contoh aku bilang. Makanya kamu tidak mengerti. Masa harus mencuri? Mengerti. Enggak, kamu enggak ngerti. Contoh. Saya bilang contohnya. Saya ngerti. Ini aku yang bertanya loh, kok dipaksa nggak ngerti? Ya, kamu enggak ngerti kok kamu bilang orang Kristen harus mencuri, harus membunuh. Kan indah. Contoh saya. Ya, tanpa mencuri membunuh kan tidak ada penderitaan badani kesananya. Siapa bilang nggak ada? Contoh misalnya saya di otak saya banyak dosa-dosa. Contoh saya sering memikirkan atau katakanlah memikirkan menghayalkan perempuan dan saya ingini. Iya, kekristenan tuh harus memikirkan menghayalkan perempuan supaya mempunyai penderitaan badani kan? Oh tidak. Yang di dalam diri manusia masing-masing. Sekarang aku tanya, kau punya dosa nggak? Ada dosa ada. Ya sudah, kau kurangi aja dosamu. Tentu dirimu menderita karena mengurangi dosa. Enggak. Wah, berarti kau gemar dosa. Kenapa? Bahlul. Enggak. Ya kau enggak mau mengurangi dosamu, berarti kau gemar dosa. Contoh misalnya dosa ya. Aku seneng minum kopi. Kopi dikurangi nggak ada masalah, nggak menderita badan. Kopi masa kopi berdosa? Aneh-aneh aja kau. Ya berarti Bahlul. Berarti dosa aku bilang, contoh. Berarti aku nggak pribadi nggak punya dosa-dosa seperti yang dilakukan kekristenan, mencuri, membunuh kayak gitu nggak ada aku. Masa minum memang itu aja dosa. Berarti kau orang suci dong. Kenapa kau nggak ke surga langsung? Ya, kalau Nabi Muhammad kau buat, Nabi Muhammad aja mati. Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. Surah hadis 60. Loh, iya Kak. Makanya kau harus memahami apa dosa. Iya, Nabi Muhammad saja pernah berdosa. Kau bilang kau nggak berdosa. Badan menderita kan? Dosa itu yang bikin badan menderita kan? Aku nggak seperti yang mencuri, membunuh atau makan berlebihan, nggak begitu aku tuh. Ya dosa kau apa? Coba sebutkan satu yang kau ketahui lah. Jujur kau jujur. Dosa. Allah SWT melihat kau. Dosa aku ini berkata kasar terhadap para penghujat kekristenan, itu dosa. Berkata kasar terhadap itu kok anggap dosa itu. Lo kok berkata kasar nggak dosa? Ya sekarang kurangilah. Jangan kau berkata kasar, hilangkan. Pasti kau menderita. Nggak menderita, badan tuh mengurangi. Coba bilang, buktinya sampai sekarang kau menghujat. Semua orang tahu kau menghujat terus. Dulu ngomong Tritung tapi sekarang enggak. Tadi kau sudah ngomong, kemarin kau ngomong sama aku Tritung, Ukraina dengan Rusia, banyak kali bacot kau. Kenapa marah? Jangan marah. Ini lihat sekarang aku sudah mengurangi itu, coba nggak menderita badannya lah. Jadi ini gimana menderita. Maksudnya? Makanya kok krempeng, lihatlah kok krempeng kali kepala kau besar. Kok kasih itu, aduh ini kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu gitu loh. Kalau kau mau menguji gini loh, kau sering menganggap orang di luar agamamu itu kafir. Coba kau mengurangi kekafiran orang. Iya, kau tapi sambut dia baik. Siapa bilang coba dulu? Kamu nggak tahu? Udah. Kapan? Dari tadi aku kadang ngomong layak Tritung. Itu belum itu. Wah, besok layak kan bukan hakim yang adil. Besok ku intip dulu kau ngomong apa enggak ada kau bilang itu. Enggak ada sakitnya, badan ini enggak ada sakitnya. Triun, bukan hanya saat ini Triun. Contoh ya. Iya. Aku misalnya kayak orang puasa lah. Contoh di kami misalnya merokok 10 batang sehari nih. Kukurangi jadi 2 batang. Kan tersiksa kali aku. Oh, gitu. Bukan hanya hari ini. Iya besok kurangi lagi. Islam memang gak tersiksa kau. Enggak buktinya kalian siapa bilang pas puasa orang-orang yang nakal itu cenderung merokok lagi diam-diam. Ya, itu kan batal puasa. Kalau Islam tidak, mereka semua ke surga. Buktinya pada mati. Cuma orang-orang yang tetap puasa sampai ya itu tersiksa dia. Enggak merasa menderita seperti ini Siapa bilang nggak menderita kalau mengurangi dosa? Aja ini penderitaan badan ini. Dosa itu nggak bikin sakit badan. Kau kan belum coba datangi orang perokok. Contoh lah orang perokok. Ini perokok. Puasa udah berapa tahun tamat terus tanpa merokok di siang hari biasa aja. Siang hari, malam hari kau bantai berpuluh-puluh. Iya tapi kan tidak merokok kau 1 hari. Tersiksa lah. Badan kau gelisah gini. Siapa? Bung.
Kau sampai pagi lah, 24 jam kau itu namanya puasa di Kristen. Bukan mengganti pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nak kali kau. Terus? Menderita badannya. Nabraklah kalau terus. Menderita badannya. Aja. Ya menderita lah. lah. Kristen berarti bukan Islam. Dibilangin Kristen itu mesti menderita badannya. Baru dia disebut tidak berdosa. Oke. Terima sekarang aja kenyataannya gimana sih? Kita uji lah yang paling pas ya, yang paling kelihatan. Diam. Kekristenan itu menderita badan dan cara mengurangi pembunuhan, kita lihat enggak ada itu, enggak ada. Contoh orang narkoba. Pembunuhan, pemerkosaan itu bikin badan menderita. Kita contoh yang paling gampang orang narkoba lah. Kita contoh yang paling benar-benar dosa aja lah. Narkoba kan dosa. Iya. Coba kau suruh berhenti mereka narkoba itu bisa nggak? Itu pasti semuanya narkoba karena harus menderita lama badan. Dia baru nggak menderita badan itu maksudnya kau harus berhenti dari dosamu. Menderita badan. Kenapa? Berarti ini bertentangan 1 Petrus 4 nomor 1 ini. Kau aja yang memahaminya gak ngerti. Gak ngerti menderita badan ini apa maksudnya? Menderita badan. Kurangi dosamu, pasti kau menderita. Nah itu dia kan, berarti harus ada dulu pembunuhan, pemerkosaan, pakai narkoba harus ada dulu kan. Kok dosa harus itu? Harus ada baru tahu aku gitu. Pemikiran kau itu kok dosa harus itu? Ya dosa kan dosa yang jelas kayak gimana sih coba? Pengen tahu. Dosa itu kayak gimana aja coba? Di kami membayangkan seorang wanita saja dan mengingininya itu sudah dosa. Terus coba ketika di stop pemikiran itu sakit gak badan? Pilek gitu, sakit lah. Tipes. Aduh, sakit itu bukan harus pilek tipes. Berarti bukan itu yang dosa itu. Udah lah, udah terima aja, mesti menderita badan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kejadian 16 ayat 12 itu harus digenapi. Nomor 1 penderitaan badan nih, enggak usah. Keledai liar. Udah enggak usah ke kejadian, udah. Oke, siap. Ini 1 Petrus nomor 1 penderitaan badan. Siap, lanjut. Ya udah ya. Sip, cakep. Iya. Harus menderita badan. Aku maklum kok keledai liar ya, namanya juga keledai. Lo kok menghujat? Siap. Menghujat, aduh lah. Kasihilah musuh, belajar. Kasihilah musuhmu. Aku tidak menghujat. Kasih belajar. Ayat itu memang menjelaskan keledai liar ya begitu. Makanya kami selalu santai. Ya aku berhadapan dengan keledai liar. Aku bisa apa? Masa aku lebih lanjut. Kristen ini mengasihi lae. Dari tadi aku gak menghujat loh. Oh aku mengasihimu. Ya udah. Aku selalu. Silakan. Itu kasih lah. Lanjut ya kita. Nah, sekarang berikutnya. Tunggu. Ini kok mati nih sebentar. Apa ini kok? Berikutnya ada ini. Tunggu. Masih mengenai badan. Tunggu sebentar. Ini kita. Bentar. Keputus live-nya. Ya, sabar. Sebentar. Ini kalau aku ngambil dari MDM ini enggak pernah beres. Ya udah ke Akuk aja, pindah ke Akuk. Iya, sebentar. Kalau punyamu lancar. Iyo, X dong. Sabar. Tuhan loh ini tuh. Siap. Oke, sudah. Oke, tadi kita soal menderita badan bikin dosa terhapus. Kita lanjut lah. Ini tadi sebenarnya kocak loh. Ngapain Yesus disalib kalau misalnya menderita badan cukup bikin dosa terhapus? Kita lanjut lagi sekarang. Berikutnya ini soal memberitakan Injil kepada orang lain itu supaya apa sih? Supaya bisa besar. Oh, berdusta ini, bertentangan berarti. Ketawanya ketawa bohong ini. Saya memberitakan Injil itu nomor 27. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, aku belum menjelaskan. Aku masih bercanda. Jadi supaya ditolaknya nggak sendirian, ditolaknya supaya rame-rame. Itu maksudnya memberitakan Injil. Aku masih bercanda supaya cepat besar. Iya, tapi kan itu nggak ada dalilnya. Kalau memang nggak ada dalil nomor 27 supaya ditolaknya nggak sendirian. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil itu pasti ditolak. Tapi supaya aku kan masih bercanda sama kau. Aku masih bercanda. Supaya apa? Sebentar. Supaya aku memberitakan Injil supaya Injil kerajaan sorga ini sampai kepada seluruh manusia. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku. Itulah misi kami, menjadikan seluruh bangsa murid. Makanya kami menyebarkan Injil. Mana disebut ini nggak disebut ada Injilnya emang dikata di dalil itu di pasal itu? Murid Yesus itu bicara tentang Injil. Wah, itu ditafsir itu nggak ada itu kata bukan, Injil di situ.
Yesus bicara Al-Quran kah? Di tafsir itu bukan Injil, ya memberitakan Kan ajaran aja. Yesus kan mengatakan, ada kata Injil enggak? Yesus menyampaikan Injil. Mana kata Injil di Matius 28 nomor 16 itu? Memang enggak ada kata Ya Injil, udah, tetapi berarti bukan. Berarti jawabannya ada di 1 Korintus 9 nomor 27 lah. Memberitakan. jadi 1 Korintus. Kau lucu. Dibuka aja. Di Matius itu kok aku tak ada Injil. Kenapa lari ke 1 Korintus? Ada Kalau memang di situ begitu. ada, soalnya ada Injil di situ. Aduh. Di Matius 28 enggak ada Injil, kok lari kau ke 1 Korintus? Ini di Korintus ada Injilnya. Loh, sekarang aku tanya kau, Yesus itu membawa apa? Yesus mana Al-Quran tertulis ada Injil di situ kan nggak ada. Aduh, aku Ya heran lihat orang kalau ini. nggak ada kita main yang ada dalilnya aja nih, perhatiin nih. Loh, kenapa nggak ada dalil sih? Ini ada yang nggak boleh dong, harus sesuatu yang tertulis lah. Maaf, aku bingung. Aku berhadapan sama anak SD atau sama anak apa ini? Loh, kok anak SD? Ini penatua loh ini. Nubuatan itu benar, berhadapan dengan keledai liar. 1 Korintus 9 lihat loh ini loh. Ini gampang banget nih. Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ada Injilnya ada Injilnya enggak? Jadi karena tidak ada Injil, itu bukan menyuruh memberitakan Injil. Bukan. Jadi beritakan apa? Al-Quran. Bukan, ajaran. Ya. Ya ajaran Yesus kan Injil. Aduh. Enggak tertulis Injil kok. Oke lah, sudah. Lanjut ya. Kita cukupkan aja sekian. Waduh lah, belum juga sejam lah. Ini Karena enggak nyambung. Aku berhadapan dengan keledai. Kok nggak bisa jawab sih? Kok nggak bisa jawab? Masa aku berhadapan dengan keledai? Aku mau berhadapan dengan manusia, bukan dengan keledai. Kemarin katanya siap ditanya. Ini aku tanya-tanyain. Siap, tetapi harus yang menanya itu manusia, bukan keledai. Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Sudah pikirannya enggak apa, liar dia kesan kemari. Jangan marah. Ini loh udah di layar udah ada ini. Coba lah. Ini lihat Oke, contoh. Sudah memberitakan Contoh. Ini udah ada. Sebentar. Ini udah ada. Ini jangan kabur. Sebentar. Ini dalilnya udah ada. Contoh. Ini loh. Sebentar. Nah, aku nggak kabur. Sebentar dulu. Coba kau buktikan surah 61 ayat 6. Di situ ada Ahmad. Kenapa kau bilang itu Muhammad? Tidak ada pun tertulis itu Muhammad. Gimana? Lai kalau nggak siap, makanya kalau aku bilang itu jangan nantang. Kalau aku bilang itu Ahmad, kalau aku bilang itu Ahmad, kau bilang pasti aku goblok. Kalau nggak siap ditanya biblos, jangan nantang. Di situ tidak ada Muhammad. Pasti kau bilang aku goblok. Enggak ke Al-Quran itu bukan biblos. Ya, selamat malam. Kenapa ini? Ini alasan saya lari. Saya berhadapan dengan keledai. Saya berhadapan dengan keledai. 27 ada. Saya berhadapan dengan keledai. Kenapa? Terus aku bisa apa? Kok aku keledai? Emang keledai liar. Nabi Balaam apa bisa ngomong? Coba lah kau pikirkan, keledai itu gimana? Dia bodoh. Tulis aja. Pikirannya liar. Dipikirin itu asumsi manusia. Berarti Quranmu asumsi yang tanda kurung, bukan kurung. 28 nomor 16 itu masa lain mau masukin kata Injil, nggak boleh. Masa kau bilang buka kurung tutup kurung itu asumsi? Menderita badannya nanti. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Aku cabut. Jangan kabur. Sebentar tidak ada guna aku berhadapan dengan keledai. Ini kan lain nantang. Aku tak ada guna berhadapan dengan keledai. Tidak ada guna. Karena pemikiranmu nggak sanggup ke situ. Gimana mau ditanya orang? Aku nggak kalah. Tetapi tak sepadan. Aja kalah gimana sama orang? Gua keledai loh, nggak apa-apa. Gua merendahkan diri gua seperti Yesus. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya udahlah kalau gitu. Maaf, aku pengasihimu. Sudah hampir 1 jam ya. Iya, Oke, terima kasih. Sama-sama. Dadah. Jangan marah lama-lama. Jangan lama-lama marahnya. Mana si Wancai? Admin, Pak Amir, ditutup aja Pak Amir. Halo Pak Amir. Itu 9 nomor 27 ada Injilnya loh, Lai. Halo Pak Amir, ditutup aja seperti kemarin juga kan ditutup. Aku tuh ingin kebenaran lah di sini. Pengen ya itu kan ada kebenaran. Itu kan kebenaran. Ya udahlah, nanti lain kali jangan nantang Kores Kristus bertanya, jangan ditantang. Bukan jangan nantang bertanya, memang kau goblok. Aku bisa apa? Dia. Kok marah? Aku enggak ngambek, enggak marah. Udahlah. Aku enggak ngambek, enggak marah. Daripada kita membuat saudara kita. Kalau kau diperhatikan orang berilmu, pasti malu. Udah, nanti tensi naik nanti. Pasti malu. Nanti. Ini Roh Kudusnya naik kemana nggak bisa ditentangin ini lainnya ini. Ya Pak Amir silakan. Tolong Roh Kudusnya lain, tolong. Saya minta izin ya dulu Pak Amir ya. Ya, silakan Pak Amir ditutup aja. Oh kok ditutup? Udah selesai nih.
Sudah, lawan saya nggak berimbang, apa mau saya bilang? Nggak berimbang. Jangan begitu, Gimana Kang. ini dalilnya ada Mungkin Matius 28 perlu nomor diulang 16 lagi nggak tertulis pernyataan dari Kang. Injil. 1 Coba Korintus kenapa? 9 nomor Kang 27 ada Injilnya. Kita Pak Amir. Kita Pak Amir. Aduh lah ya. Kang Kores, silakan Anda bikin lagi pernyataan dari awal untuk supaya mungkin bisa tertangkap oleh saudara kita Kang Rudi Yohanes. Iya Kang nanti Kores. nanti aja ini soalnya Lai Rudinya udah marah-marah ini kasihan. Ya udah Lai, dadah. Udahan aja ya. Oh. Ya udah udah. Oh, gitu ya. Iya yang marah-marah soalnya. Iya, udah keluar kalimat-kalimat goblok udah nggak kesanggup. Iya Yaudah. marah-marah. Mungkin itu teman-teman, saya sangat disayangkan ya. Orang yang kita percayakan bahwa beliau punya kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan, ternyata di tengah jalan harus terputus. Kami minta maaf. Baru 2 ayat.